Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Aulia Anindita dari kelas 11 TKJ 1 akan membacakan tugas teori 2, yaitu memahami, menginstalasi, mengkonfigurasi, dan menguji remote server. 1. Apa itu remote? Remote berasal dari remote control yang sering disebut remote. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan controller. Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur sebuah mesin dari jarak jauh. Kata lain, remote merupakan pengendali jarak jauh. 3. Sebutkan contoh remote di kehidupan sehari-hari, yaitu remote TV, remote DVD, dan remote speaker. 4. Apa fungsi utama dari remote control? Yaitu untuk mengendalikan atau mengoperasikan perangkat elektronik dari jarak jauh tanpa harus menyentuh perangkat secara langsung. 5. Sebutkan komponen utama pada remote control, yaitu tombol input, papan sirkuit, sensor inframerah atau sinyal radio, dan sumber daya atau baterai. 6. Apa itu remote server? Remote server adalah server yang diakses dan dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan atau internet. 7. Sebutkan contoh penggunaan remote server, yaitu mengelola website, mengatur database, melakukan update aplikasi, dan memantau performa server. 8. Apa keunggulan penggunaan remote server? Yaitu dapat diakses di mana saja, menghemat biaya operasional, dan memudahkan pemeliharaan. 9. Sebutkan protokol yang umum digunakan untuk mengakses remote server, yaitu SSH atau Secure Shell, RDP atau Remote Desktop Protocol, dan FTP atau File Transfer Protocol. 10. Apa itu SSH? SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman melalui koneksi terenkripsi. 11. Perangkat apa yang dibutuhkan untuk mengakses remote server? Yaitu komputer atau laptop atau smartphone, koneksi internet, dan aplikasi klien seperti PuTTY atau remote desktop. 12. Apa itu RDP? Remote Desktop Protocol adalah proses yang memungkinkan pengguna mengakses tampilan desktop komputer atau server dari jarak jauh. 13. Sebutkan langkah awal sebelum mengkonfigurasi remote server, yaitu menyiapkan server, menginstal sistem operasi, dan memastikan koneksi jaringan aktif. 14. Apa fungsi pengujian remote server? Yaitu untuk memastikan server dapat diakses, berjalan stabil, dan semua konfigurasi sudah benar. 15. Sebutkan contoh software untuk remote server berbasis GUI, yaitu TeamViewer, AnyDesk, Chrome Remote Desktop. 16. Apa itu autentikasi pada remote server? Yaitu proses verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke server. 17. Sebutkan metode autentikasi pada SSH, autentikasi password, dan autentikasi menggunakan kunci publik atau public key. 18. Apa itu public key dan private key pada SSH? Public key adalah kunci yang dibagikan ke server untuk identifikasi, sedangkan private key merupakan kunci rahasia yang disimpan oleh pengguna. 19. Mengapa keamanan penting dalam remote server? Yaitu untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah atau serangan siber. 20. Sebutkan langkah-langkah instalasi SSH server di Linux, yaitu update sistem, install paket OpenSSH server, aktifkan layanan SSH, dan uji koneksi. 21.
apa itu firewall dalam server? Yaitu sistem keamanan yang mengatur lalu lintas data masuk dan keluar server. 22. Sebutkan contoh konfigurasi firewall pada remote server, yaitu membuka port 22 untuk SSH, port 3389 untuk RDP, dan menutup port yang tidak diperlukan. 23. Apa itu port dalam jaringan komputer? Yaitu gerbang komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu di perangkat jaringan. 24. Sebutkan port default untuk SSH dan RDP, yaitu SSH 22, RDP 3389. 25. Apa itu IP address statis pada server? Yaitu alamat IP yang terdapat berubah, yang tidak berubah dan digunakan untuk mempermudah akses remote server. 26. Sebutkan perbedaan antara remote server dan remote control. Remote server digunakan untuk mengendalikan komputer atau server dari jarak jauh, sedangkan remote control digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sederhana seperti TV. 27. Apa itu DNS pada server? Domain name system, layanan yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. 28. Mengapa backup penting pada remote server? Yaitu untuk mengamankan data jika terjadi kerusakan sistem atau serangan. 29. Sebutkan cara melakukan backup server, yaitu menggunakan software backup otomatis, menyimpan salinan ke cloud, atau menyimpan di media eksternal. 30. Apa itu latency dalam koneksi remote server? Yaitu waktu tunda antara pemerintah yang dikirim pengguna sehingga respons diterima dari server. 31. Bagaimana cara mengurangi latensi pada server? Yaitu gunakan koneksi internet cepat, pilih server terdekat, dan optimalkan konfigurasi jaringan. 32. Apa itu load balancing? Yaitu teknik untuk membagi beban kerja server ke beberapa server agar kinerja optimal. 33. Sebutkan contoh sistem operasi yang sering digunakan di remote server, yaitu Linux atau Ubuntu, CentOS, Windows Server. 34. Apa fungsi update pada remote server? Yaitu untuk meningkatkan keamanan, memperbaiki bug, dan menambah fitur baru. 35. Apa itu monitoring server? Yaitu proses memantau performa server seperti pengguna CPU, RAM, dan jaringan. 36. Sebutkan tools monitoring server, yaitu navigasi, Zabbix, Chat, dan Grafana. 37. Apa itu virtual private server atau VPS? Yaitu server virtual yang berjalan di dalam server fisik, digunakan untuk hosting atau aplikasi tertentu. 38. Sebutkan keuntungan menggunakan VPS, yaitu biaya lebih murah dari server fisik, fleksibel, dan mudah dikelola. 39. Apa itu cold server? Yaitu server di-host di infrastruktur cloud dan dapat diakses melalui internet. 40. Sebutkan perbedaan VPS dan cold server. VPS berada di satu server fisik tertentu, sedangkan cold server berjalan di infrastruktur distribusi sehingga lebih fleksibel
dan scalable. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.